Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat epik antara Zvonimir Mestrovic antara Zvonimir Mestrovic melawan Svetozar Gligoric. Ini kalau misalkan pemain bola namanya kayak gini semua, itu komentatornya kasihan itu. Oke, ini terjadi pada 7 Januari 1971. Sebelum kita ke partainya, buat kalian yang belum nge-sub, jangan lupa buat subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan video dari saya. Oke, let's go kita ke partainya. Di sini Mestrovic sebagai putih dan Gligoric sebagai hitam. Permainan dimulai dengan pion D4 dan kuda ke F6, Indian game. Dilanjut kuda ke C3 dan pion ke D5. Next gajah ke G5 menyerang kuda dan pion ke C5 menyerang pion. Mestrovic memakan kuda dengan gajah dan Gligoric memakan gajah dengan pion G. Next, pion maju ke E4 dan Gligoric langsung menyikat pion dengan pion D. Mestrovic juga makan pion C5 dengan pion. Di posisi ini, hitam punya pion yang bertumpuk di file F. Tentunya, itu akan jadi pertimbangan besar untuk melakukan rokade. Selain itu, di tengah papan dia punya pion yang sudah nangkring di petak E4. Tapi pion itu diserang kuda putih. Putih juga punya pion yang ada di C5. Jika kalian sebagai hitam, apa yang akan kalian mainkan pada posisi seperti ini? Ya, logisnya sih menteri ke A5 ya. Langkah ini juga dimainkan oleh Gligoric untuk memaku kuda pada raja sekaligus menyerang pion. Oke, gerakan terbaik menteri ke D5, tapi di sini Mestrovic membalas menteri ke H5 untuk melindungi pion sekaligus menekan pion di F7. Gajah ke G7 dan gajah ke B5 sekak. Kuda menutup ke C6, kuda ke E2, dan hitam rokade pendek. Next, pion A3, persiapan pion B4 menyerang menteri, dan Gligoric pion F5 untuk melindungi pion E4. Putih rokade pendek, dan menteri ke C7. Oke, di sini ada opsi kuda D5 menyerang menteri, tapi Mestrovic memainkan pion ke B4, memperkuat struktur pion di sayap menteri. File D kosong ya, tapi Gligoric menghubungkan bentengnya terlebih dahulu dengan gajah ke E6. Gak mau rugi, Mestrovic langsung menaruh benteng A-nya di D1. Gak mau kalah, Gligoric juga menaruh benteng A-nya ke D8. Mungkin takut pion A6, Mestrovic memundurkan gajahnya ke A4, dan pion ke A5 menyerang pion. Kuda ke B5 menyerang menteri, dan menteri ke L5. Pion ke C3 menambah perlindungan pion dan pion kali pion. Mestrovic makan pion dengan pion A. Bang, kenapa nggak pakai pion C? Padahal kan bisa solid lagi tuh. Ya, alasannya sederhana ya. Biar saling melindungi aja. Di sini kan pion C udah dijaga kuda. Kalau pion C yang makan, nanti pion A nggak ada yang jaga. Ya, mungkin itu ya alasannya. Atau kalian punya alasan lain? Marilah kita berdiskusi di kolom komentar. Next, Gligoric gajah ke C4, menyerang kedua kuda, dan benteng kali benteng. Benteng kali benteng, dan kuda B ke D4. Selain untuk melindungi kawannya, dia juga membuka serangan gajah pada kuda. Kuda kali kuda, dan pion kali kuda menyerang menteri. Menteri mundur ke F6, dan benteng ke C1 menyerang gajah. Menteri ke A6 melindungi gajah, menyerang gajah, dan menyerang kuda 2 kali. Gerakan terbaik kuda ke G3, tapi Mestrovic menarik mundur gajahnya ke D1 untuk melindungi kuda. Ini gerakan yang kurang sehat. Kenapa? Coba kita analisis. Di sini hitam bisa memainkan menteri ke A2. Tujuannya sih sama, buat nyerang kuda juga, tapi cuma pindah tempat aja. Biar pas gajah kali kuda dan gajah kali gajah, menteri nggak terserang. Jika kuda kabur ke G3, maka benteng kali pion. Gajah ke E2 mengadu gajah, gajah kali gajah, menteri kali gajah,
menteri kali menteri, kuda kali menteri, dan benteng kali pion. Hitam unggul 2 pion. Oke, kita kembali. Gligorik membalas menteri ke A2, pion ke H3, dan gajah ke D3, semakin menekan di wilayah outpost. Dan Maestrovic memainkan kuda ke G3. Ini gerakan yang kurang sehat, karena mengizinkan hitam memainkan menteri ke D2 untuk double attack. Next, kuda kali pion F5, pion E3 menyerang pion dengan ancaman sekak. Sebelum disekak, Maestrovic menyekak terlebih dahulu dengan kuda kali pion sekak. Raja H8 dan menteri ke H4 melindungi pion. Gligorik tetap pion kali pion sekak. Bukan menteri kali pion, tapi raja ke H2 guys. Ini gerakan yang tidak efisien. Coba kita analisis. Hitam punya pion monster ya, jadi nggak bisa dibiarin. Di sini hitam bisa memainkan benteng kali D4 menyerang menteri. Menteri geser malah lebih buruk. Jadi gajah F3 untuk memanggil benteng melindungi backrank. Benteng kali menteri. Benteng F1 menyerang pion. Menteri F4 sekak. Pion menutup. Benteng kali pion sekak. Raja kali benteng. Gajah kali benteng sekak. Gajah menutup. Menteri H6 sekak. Raja G4. Gajah kali gajah. Di sini putih udah babak belur ya. Ya, kuda G6 sekak, menteri kali kuda sekak, raja F4, dan pion maju formasi menteri sekak. Raja E3 dan menteri G5 sekak mat. Oke, kita kembali. Di sini Gligorik benteng kali pion menyerang menteri. Saya bilang tadi kalau menteri geser malah lebih buruk. Maestrovic menggeser menterinya ke G3. Dan setelah Gligorik mempromosikan pionnya menjadi kuda, skakster, Zvonimir Maestrovic menyerah. Benar-benar hebat. Saya nggak perlu analisis lagi ya, karena putih udah kacau balau. Ini sebenarnya partai yang seimbang, namun yang namanya kesalahan bisa datang kapan aja. Yang saya suka adalah ending dari game ini, yaitu kembalinya sang kuda hitam. The Dark Knight Return. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chess. Terima kasih guys.